Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tugas kedua manajemen proyek, yaitu strategi manajemen pasokan singkong berbasis perencanaan terintegrasi untuk mendukung produksi berkelanjutan pada PT Birasa Food Industry. Yang beranggotakan 1. Angela Huta Barat, 2. Bragita Devania Kudadiri, 3. Bintang Nizam Islami, 4. Enrique Quinrin Sihaluho, 5. Deosa Armo Sinamo. Dengan latar belakang, singkong merupakan komoditas penting bagi industri di Indonesia, namun rantai pasoknya masih belum optimal. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, kualitas bahan baku yang tidak seragam, serta sistem distribusi yang belum efisien sering mengganggu kontinuitas produksi. Oleh karena itu dibutuhkan sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kestabilan pasokan, dan mendukung produksi yang berkelanjutan. Adapun tujuan utama proyek, yaitu target strategis proyek untuk keberhasilan yang pertama, peningkatan stabilitas pasokan, yaitu menjamin ketersediaan bahan baku singkong secara kontinu melalui sistem kalender tanam dan kemitraan petani. Yang kedua, peningkatan kualitas dan efisiensi operasional, yaitu meningkatkan kualitas singkong sesuai standar industri serta mengoptimalkan proses distribusi dan logistik. Yang ketiga, optimalisasi sistem terintegrasi dan berkelanjutan, yaitu menerapkan sistem monitoring digital dan manajemen risiko untuk mendukung produksi yang telah efisien dan berkelanjutan. Stakeholder utama PT Mirasa Food Industry yang pertama, peran strategis menentukan standar mutu, jadwal pasokan dan pengembangan. Yang kedua, kepentingan menjamin pasokan singkong berkualitas tinggi untuk mendukung kapasitas dan kontinuitas produksi produk olahan. Yang ketiga, ada fungsi strategis menetapkan standar mutu singkong, menentukan jadwal pasokan bahan baku, mengembangkan sistem kemitraan yang berkelanjutan dengan petani. Selanjutnya ada workpick. Yang pertama ada kalender tanam bergilir, tujuannya hari panen serentak, pastikan pasokan merata sepanjang tahun. Outputnya dokumen kalender tanaman, durasinya 2 bulan, penanggung jawabnya project manager dan tim agronomi. Yang kedua ada kontrak kemitraan petani, tujuannya atur hak dan kewajiban petani dan perusahaan. Outputnya dokumen kontrak kemitraan, durasinya 1 bulan, penanggung jawabnya project manager dan legal PT Mirasa Food Industry. Yang ketiga ada SOP mutu singkong, tujuannya standarisasi kualitas singkong atau kadar patinya, umur panen, dan fisik. Outputnya SOP mutu dan checklist pemeriksaan, durasinya 1 bulan, penanggung jawab tim QC dan project manager. Nomor 4 collection point dan logistik, tujuannya tentukan titik pengumpulan dan sistem distribusi efisien. Outputnya peta collection point dan SOP logistik, durasinya 1,5 bulan. Untuk penanggung jawabnya tim logistik dan project manager. Yang kelima ada sistem monitoring dan evaluasi, tujuannya pantau produksi, kualitas, distribusi secara real time. Outputnya aplikasi monitoring dan laporan evaluasi, durasinya 2 bulan, penanggung jawabnya tim IT dan project manager. Selanjutnya untuk work breakdown struktur, yang pertama ada manajemen pasokan terencana proyek. Yang pertama penyusunan proyek karakter, yang kedua identifikasi stakeholder, yang kedua ada perencanaan proyek, ada menyusun project management plan, perencanaan risiko dan komunikasi. Yang ketiga implementasi sistem pasokan, yang pertama kalender tanam bergilir, kontrak kemitraan petani, SOP mutu singkong, menentukan collection point, sistem logistik, sistem monitoring dan evaluasi. Yang keempat ada monitoring dan kontrol, monitoring produksi dan mutu, evaluasi kepatuhan controller. Yang kelima ada penutupan proyek, kapan penutup, dan dokumentasi lesson learned. Berikutnya ada RACI matrix, di mana keterangannya itu R adalah responsible, A itu accountable, C itu consulted, I itu informant. Aktivitasnya ialah pertama penyusunan project charter, di mana project manajernya sebagai accountable, PT Mirasa Food Industry-nya sebagai consulted, petani mitranya sebagai informant, tim agronomi sebagai informant, tim QC-nya sebagai informant, dan pemerintah daerahnya sebagai informant. Lalu aktivitas kedua ialah penyusunan kalender tanam, di mana project manager sebagai accountable, PT Mirasa Food Industry sebagai consultant, PT Mitra sebagai informant, tim agronomi sebagai responsible, tim QC sebagai consultant, pemerintah daerahnya sebagai informant. Lalu aktivitas ketiga ada penyusunan kontrak kemitraan, di mana project managernya sebagai accountable, PT Mirasa Food Industry sebagai responsible, petani mitra sebagai konsultan, tim agronomi sebagai informant, tim QC sebagai informant, pemerintah daerahnya sebagai informant.
Lalu aktivitas keempat ada penyusunan SOP mutu, di mana project manajernya sebagai konsultan, PT Mirasa Food Industry sebagai akuntabel, petani mitranya sebagai informat, tim agronominya sebagai konsultan, tim QC-nya sebagai responsible, pemerintah daerahnya sebagai informat. Lalu aktivitas kelima ada monitoring produksi dan mutu, di mana project manajernya sebagai akuntabel, PT Mirasa Food Industry sebagai konsultan, petani mitra sebagai informat, tim agronomi sebagai responsible, tim QC sebagai konsultan, dan pemerintah daerah sebagai informat. Lalu aktivitas terakhir ada penyusunan laporan project, di mana project manager sebagai akuntabel, PT Mirasa Food Industry sebagai konsultan, petani mitra sebagai informat, tim agronomi sebagai informat, tim QC sebagai informat, pemerintah daerah sebagai informat. Adapun total anggaran yang kami rencanakan dalam proyek ini yaitu Rp1.566.200.000. Scheduling atau Gantt chart. Berdasarkan Gantt chart yang telah disusun, proyek memiliki durasi pelaksanaan selama 12 bulan. Aktivitas dimulai dari tahap inisiasi, dilanjutkan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga penutupan proyek. Beberapa pekerjaan dilaksanakan secara paralel untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek. Dengan penjadwalan tersebut, proyek dinilai realistis dan dapat diselesaikan sesuai tepat pada target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada milestone proyek, yaitu yang pertama persetujuan dan kick off proyek target waktu pada bulan 1, yang kedua penyelesaian perencanaan proyek pada bulan keempat, yang ketiga kalender tanam dan kontrak mitra selesai pada bulan 4, yang keempat ada SOP mutu dan collection point selesai pada bulan ke-6, yang kelima ada sistem logistik beroperasi pada bulan ke-8, yang keenam ada sistem monitoring digital aktif pada bulan 10, dan yang keempat ada evaluasi dan testing selesai pada bulan ke-11, dan yang terakhir ada laporan akhir dan penutupan proyek pada bulan 12. Lalu pada milestone proyek ini berfungsi sebagai titik evaluasi utama untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai jadwal, dimulai dari kick off proyek, penyelesaian perencanaan, implementasi sistem, hingga evaluasi dan penutupan. Setiap milestone menunjukkan progres penting yang mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya ada resource plan, yaitu yang pertama pada sumber daya manusia. Ini bisa dilihat sumber daya manusia dengan distribusi tenaga kerja bisa dilihat pada tabel yang B. Lalu pada tabel resource plan menunjukkan bahwa pembagian tenaga kerja sudah disesuaikan dengan peran dan kebutuhan setiap tahap proyek. Project manager berfokus pada pengelolaan proyek, sementara tim agronomi, QC atau logistik mendominasi tahap implementasi. Pembagian ini memastikan setiap aktivitas ditangani oleh tim yang tepat sehingga pekerjaan lebih efisiensi, terstruktur, dan tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas. Selanjutnya ada cost estimation, yaitu cost estimation di mana estimasi biaya proyek disusun berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia, operasional, lapangan pengembangan sistem logistik, serta biaya cadangan. Selama pelaksanaan proyek, perhitungan biaya dilakukan agar proyek dapat berjalan sesuai anggaran yang telah direncanakan. Total estimasi biaya proyek manajemen pasokan singkong pada terencana adalah sebesar Rp1.566.200.000 dan nilai tersebut mencukupkan biaya pada pasokan singkong berencana. Pada slide ini ditampilkan manajemen risiko dalam risiko rantai pasok singkong. Risiko utama atau high risk yang menjadi prioritas adalah keterlambatan pasokan, fluktuasi harga, dan kualitas singkong, karena berdampak langsung terhadap proses produksi. Kemudian, terdapat risiko sedang seperti gangguan distribusi logistik dan sistem monitoring yang dapat menghambat operasional jika tidak dikontrol dengan baik. Sedangkan risiko rendah tetap diawasi melalui pengelolaan dan komunikatif yang efektif.
Untuk mengatasi risiko tersebut, proyek ini menerapkan beberapa strategi mitigasi seperti kalender tanam bergilir, contact farming, penerapan SOP mutu, serta optimasi sistem distribusi. Dengan adanya manajemen risiko ini, proyek dapat berjalan lebih stabil dan risiko gangguan dapat diminimalkan. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil perencanaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek manajemen rantai pasok singkong ini mampu meningkatkan stabilitas pasok bahan baku melalui sistem yang terintegrasi. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas bahan baku yang lebih berstandarisasi. Proyek ini juga memberi dampak positif bagi perusahaan dalam menjaga kontinuitas produksi serta bagi petani dalam meningkatkan kepastian harga dan kesejahteraan sehingga secara keseluruhan proyek ini layak untuk dilaksanakan dan memiliki potensi keberlanjutan yang baik. Sebagai saran untuk pengembangan proyek ke depannya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan integrasi sistem monitoring dengan sistem perusahaan secara lebih menyeluruh seperti ERP, agar dapat lebih terpusat dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pengembangan jumlah dan wilayah petani mitra perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas pasok bahan baku. Lalu yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala agar proyek tetap berjalan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi di lapangan. Dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan proyek ini dapat berjalan lebih optimal dan keberlanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.